Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Eva dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia yaitu karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Menurut pendapat lain, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu penyajian 1 bentuk populer, 2 bentuk semi-formal, dan 3 bentuk formal. 1 bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Yang kedua, bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas A. Halaman judul, B. Kata penghantar, C. Daftar isi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan, F. Simpulan, dan G. Daftar pustaka. Yang ketiga ada bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertai. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Judul, B. Tim pembimbing, C. Kata penghantar, D. Abstrak, E. Daftar isi, F. Bab pendahuluan, G. Bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, H. Bab metode penelitian, I. Bab pembahasan hasil penelitian, J. Bab kesimpulan dan rekomendasi, K. Daftar pustaka, I. Lampiran-lampiran, dan M. Riwayat hidup. Adapun bagian penting dari struktur karya ilmiah. 1. Judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Contoh, aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Studi deskripsif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Lab School UPI Bandung. 2. Pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. 3. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan menyajikan berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. 4. Metode penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan laporannya. Metode penelitian seperti 1. Metode deskriptif, 2. Metode eksperimen, dan 3. Metode penelitian kelas. 5. Pembahasan. Bagian ini, paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. 6. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpulan masalah atau pendahuluan kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya. Hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Yang daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber lain dari internet. Sekian penjelasan dari saya tentang materi karya ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.